Kamu dan keturunan kamu saya kutuk menjadi kera. Di masa lampau ketika dunia masih diselimuti kabut keabadian, para dewa turun tangan mencipta dua makhluk ajaib yang kelak akan mengguncang jagat manusia dan kahyangan. Anakku, kamu bakal jadi penguasa hutan ini. Mereka bukan manusia, bukan pula sepenuhnya kera. Dua saudara, kembar yang lahir dari kutukan dan anugerah, diberi nama Subali dan Sugriwa. Keduanya ditakdirkan menjadi sekutu dan musuh, penjaga kehormatan dan pemicu perang. Namun sebelum cairan merah tumpah dan langit berguncang, kisah mereka bermula dari cinta seorang bidadari dan murka seorang resi. Monyet kembar ini adalah anak-anakku. Malam itu, bintang-bintang bersembunyi di balik awan tebal. Mandaragiri, gunung suci para resi, diselimuti kabut putih seperti napas para dewa. Resi Gotama duduk bertapa, mencari pencerahan abadi. Namun ketenangan itu terusik oleh suara lembut dari kahyangan. Bidadari cantik bernama Anjani turun ke bumi. Ia datang bukan karena perintah, melainkan karena rasa ingin tahu yang membara. Anjani berjalan di antara pepohonan yang basah oleh embun, menatap dunia fana dengan kagum. Ia belum pernah menginjak tanah yang mengandung kehidupan kasar manusia. Di tengah lamunannya, ia melihat Resi Gotama yang bercahaya bagai matahari pagi. Pesona ketenangan sang resi membuat hatinya bergetar. Tanpa sadar, rasa kagum itu berubah menjadi cinta yang terlarang. Bidadari kahyangan tidak boleh mencintai manusia, apalagi seorang resi yang bertapa suci. Tapi cinta tak mengenal aturan, ia menembus batas antara dewa dan manusia. Dan dari sinilah awal takdir kelam itu mulai disulam. Resi Gotama mengetahui kehadiran Anjani sejak awal. Ia tahu cinta yang tumbuh di hati bidadari itu. Namun ia menahan diri demi menjaga kesuciannya. Pada malam purnama, Anjani datang membawa bunga-bunga surga, berharap resi itu mau membuka hati. Tapi Resi Gotama hanya menatapnya dengan mata penuh amarah yang tertahan. "Anjani," katanya dengan suara berat, "cintamu adalah ujian bagiku." Namun tatapan mata Anjani memohon kasih yang tak pernah ia dapatkan di kahyangan. Resi Gotama menunduk, dan dalam sekejap, api asmara membakar segalanya. Keduanya melanggar titah dewa. Ketika fajar datang, kilat menyambar langit. Para dewa murka. Batara Guru sendiri turun, mengutuk Anjani agar lahir ke dunia fana dalam wujud kera betina. Dari rahimmu akan lahir dua makhluk yang membawa keseimbangan dan kehancuran, ucapnya. Anjani menangis, tapi tak bisa melawan keputusan langit. Hari itu hutan Kiskindha bergetar oleh tangisan aneh. Seekor kera betina melahirkan dua bayi kembar dengan cahaya di tubuh mereka. Yang pertama lahir memiliki mata tajam seperti bara api, dinamai Subali. Yang kedua bermata teduh dan berwajah lembut, dinamai Sugriwa. Kedua bayi itu tidak seperti kera biasa. Mereka bisa berbicara, memahami bahasa manusia, dan memiliki kekuatan luar biasa. Anjani merawat mereka dengan kasih sayang, meski hatinya remuk oleh kutukan. Ia tahu, anak-anaknya akan menanggung takdir besar. Dari kejauhan, para dewa mengamati. Mereka melihat cahaya keseimbangan dan kegelapan dalam diri kedua bayi itu. Batara Guru berbisik pada Batara Narada. Keduanya akan mengubah jalan sejarah. Dunia akan mengenal mereka bukan hanya sebagai kera, tapi sebagai penjaga dharma dan pemecah dosa. Subali dan Sugriwa tumbuh cepat. Di usia belia, mereka sudah mampu melompat dari satu gunung ke gunung lain. Mereka belajar dari Resi Matangga yang mengajarkan ilmu kanuragan, tapa brata, dan ajian rahasia alam. Kedua saudara itu berbeda watak, namun saling melengkapi. Subali keras, tegas, dan tak kenal takut. Sementara Sugriwa lembut, bijak, dan lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Resi Matangga tahu, perbedaan mereka akan menjadi kunci keseimbangan dunia. Ia sering berpesan, jangan biarkan ego merusak persaudaraan. Dunia akan runtuh bila kembar bertarung. Namun di balik kasih sayang itu, benih perpecahan mulai tumbuh. Subali merasa lebih kuat, lebih layak menjadi pemimpin. Sugriwa, yang lebih tenang, tak ingin bersaing.
tapi tak kuasa menolak nasib yang mengarah pada pertentangan abadi. Hari-hari berlalu, Subali dan Sugriwa semakin dikenal di hutan Kiskindha. Mereka sering menolong makhluk hutan dari ancaman raksasa dan binatang buas. Namun, kekuatan besar yang mereka miliki mulai menumbuhkan rasa sombong di hati Subali. Ia ingin dunia tahu bahwa dirinya adalah yang terkuat. Sugriwa berusaha menasihati kakaknya agar tetap rendah hati. Kekuatan sejati ada pada pengendalian diri, katanya lembut. Tapi Subali tertawa sinis, menganggap adiknya terlalu lembek untuk menjadi pemimpin. Hatinya mulai terbakar oleh ambisi yang tak terarah. Di malam sunyi, Subali memandang langit dan berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menaklukkan siapapun yang dianggap kuat di muka bumi. Sugriwa hanya bisa menatap dari jauh, berdoa agar ambisi kakaknya tak membawa kutukan baru bagi mereka berdua. Melihat perubahan muridnya, Resi Matangga merasa gundah. Ia lalu memberikan ujian terakhir kepada Subali dan Sugriwa. Barang siapa bisa menaklukkan raksasa Mahisasura tanpa meneteskan cairan merah makhluk tak bersalah, dialah yang pantas disebut Raja Hutan, ujar sang resi dengan suara berat. Tantangan itu bukan sekadar pertarungan, melainkan ujian batin. Subali segera berangkat dengan langkah sombong, sementara Sugriwa memilih menunggu waktu yang tepat. Di tengah perjalanan, Subali menebas pepohonan dan membunuh binatang yang menghalangi jalannya. Ia berpikir kekuatan adalah jawaban segalanya. Sugriwa, sebaliknya, berjalan dengan doa dan ketenangan. Ketika keduanya tiba di sarang Mahisasura, Subali langsung menyerang dengan garang. Sugriwa mencoba menenangkan kakaknya agar tidak membunuh tanpa alasan. Namun Subali tak mendengar. Ia hanya tahu satu hal, kemenangan harus ia rebut, meski harus menumpahkan darah bumi. Pertarungan antara Subali dan Mahisasura mengguncang hutan. Petir menyambar, tanah retak, dan langit bergetar. Subali menebas dengan tangan telanjang, menghantam dada raksasa itu hingga bergetar seperti genderang perang. Tapi Mahisasura bukan musuh biasa. Ia memiliki sihir yang bisa menggandakan tubuhnya. Sugriwa melihat kakaknya terdesak. Dengan cepat ia membantu, menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan ilusi Mahisasura. Bersama, mereka akhirnya berhasil menumbangkan sang raksasa dengan kerjasama yang luar biasa. Namun dalam kemenangan itu, api keserakahan mulai muncul. Subali merasa dialah yang pantas mendapat pujian, sementara Sugriwa hanya pembantu dalam kemuliaan. Saat mereka kembali ke pertapaan, Subali memamerkan kepala Mahisasura di depan Resi Matangga. Sang resi hanya menghela napas, melihat bahwa kemenangan itu justru menumbuhkan kesombongan dalam diri sang kakak. Suatu malam, Resi Matangga bermeditasi di depan batu bertuah yang bersinar biru di tengah hutan. Dalam keheningan, suara dari langit berbicara padanya. "Wahai Resi Suci, dua muridmu akan membawa dua takdir. Satu, menjaga kehormatan. Satu, menciptakan peperangan." Suara itu menghilang, meninggalkan Resi dalam kebisuan panjang. Keesokan paginya, Resi Matangga memanggil Subali dan Sugriwa. Ia menyampaikan ramalan itu dengan hati berat. "Kalian adalah dua sisi dari mata uang takdir. Jika kalian bersatu, dunia seimbang. Jika kalian bertarung, langit akan menangis." Kata-katanya menggema di hati kedua kera itu. Sugriwa merenung, berjanji akan selalu menghormati kakaknya. Tapi Subali menanggapinya dengan tawa ringan. Ia menganggap ramalan itu hanya dongeng untuk menakuti murid. Dalam diam, bumi seolah bergetar halus. Pertanda takdir mulai bergerak menuju tragedi. Di tengah kedamaian hutan Kiskindha, muncul cahaya lembut dari langit. Seorang wanita cantik turun perlahan, berwajah bercahaya seperti bulan purnama. Dialah Dewi Tara, jelmaan bidadari yang diutus Batara Indra untuk menjaga keseimbangan di dunia kera. Kehadirannya membuat hutan seolah mekar oleh keindahan. Subali terpana pada pandangan pertama. Kekuatan dan keangkuhannya luluh oleh pesona Dewi Tara. Namun Sugriwa juga merasakan hal yang sama, sebuah ketertarikan lembut yang lahir dari kekaguman tulus. Tanpa disadari, cinta kembali menjadi api yang siap membakar persaudaraan mereka. Dewi Tara sebenarnya dikirim untuk menguji hati kedua saudara itu. Ia tahu
hanya satu di antara mereka yang mampu menjaga cinta tanpa mengorbankan kehormatan. Tapi manusia, atau bahkan kera yang memiliki hati manusia, seringkali tak bisa mengendalikan rasa. Maka, tragedi pun mulai menetas di balik senyum Dewi Tara. Hari-hari berlalu, Dewi Tara semakin dekat dengan keduanya. Ia berbagi cerita, tawa, dan kebijaksanaan. Namun di balik kehangatan itu, Subali semakin merasa memiliki hak atas cinta Tara. Ia mulai mengusir Sugriwa dari pertemuan mereka, menganggapnya pengganggu. Sugriwa hanya diam, menahan luka di hati. Sampai suatu hari, Dewi Tara menyampaikan isi hatinya. "Aku mencintai kebijaksanaan, bukan kekuatan," katanya pelan. Kata-kata itu bagai petir menyambar Subali. Ia merasa dipermalukan, bukan oleh Tara, tapi oleh adiknya sendiri. Amarah membutakan matanya. Malam itu, Subali bersumpah di hadapan api. Ia berjanji akan menjadi Raja Kiskindha dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Sugriwa hanya menatap dari kejauhan, air mata menetes di pipinya. Ia tahu, sejak malam itu, persaudaraan mereka tak akan pernah sama lagi. Setelah kemunculan Dewi Tara, hutan Kiskindha perlahan berubah menjadi kerajaan. Subali dengan kekuatannya menundukkan banyak suku kera dan binatang buas. Mereka mengangkatnya sebagai raja karena keberaniannya dan kekuatannya yang tiada tanding. Tara berdiri di sisinya sebagai permaisuri, lambang keindahan dan kebijaksanaan. Sugriwa tetap berada di sisi kakaknya, setia membantu memerintah dan menjaga rakyat. Namun di balik itu, hatinya mulai diliputi rasa sepi. Ia tahu cinta Tara bukan untuknya, tapi tatapan matanya masih menyimpan rasa lembut yang tak bisa ia padamkan. Subali mulai curiga, namun menahan amarahnya demi menjaga kehormatan di depan rakyat. Hari-hari berlalu dalam ketegangan sunyi. Sugriwa memilih menghindar dari istana, pergi ke hutan untuk bermeditasi dan mengendalikan gejolak hatinya. Namun tanpa disadari, bisikan-bisikan iri mulai menyelinap ke telinga Subali. Bisikan yang berasal dari para penghasut yang iri akan kedamaian dua bersaudara itu. Suatu malam, Subali duduk di singgasananya dengan mata menatap kosong. Seorang penasihat istana yang licik mendekat perlahan. "Paduka," katanya berbisik. Rakyat mulai melihat Sugriwa lebih bijak dari Baginda. Mereka menyebutnya cahaya yang lebih lembut dari matahari. Paduka kata-kata itu seperti racun yang menetes perlahan ke dalam hati Subali. Subali menatap langit-langit istana yang berkilau. Di pikirannya muncul bayangan Sugriwa yang tersenyum bersama Dewi Tara di taman istana. Rasa cemburu bercampur dengan ketakutan, kehilangan kekuasaan mulai membakar dadanya. Ia mengepalkan tangan, berusaha menolak prasangka, tapi racun telah bekerja. Keesokan harinya, Subali mulai menjaga jarak dari Sugriwa. Ia menugaskannya ke perbatasan hutan dengan alasan diplomasi. Padahal di balik itu tersimpan rasa curiga. Sugriwa pergi dengan hati berat, tidak menyangka kakak yang ia hormati mulai menaruh prasangka pada kesetiaannya. Dewi Tara merasakan perubahan suasana di istana. Ia tahu cinta Subali padanya terlalu besar, hingga membuatnya buta pada kebenaran. "Kau takut kehilangan segalanya, padahal aku tak pernah pergi," katanya pada Subali di malam yang dingin. Tapi sang raja hanya diam, menatap api unggun yang memantulkan wajah gelisahnya. Dalam diam, Tara menitikkan air mata. Ia melihat bayangan Sugriwa yang pergi sendirian ke hutan, tanpa dendam, tanpa kata perpisahan. Ia tahu dua saudara itu adalah bagian dari keseimbangan alam, dan jika satu terluka, dunia akan ikut bergetar. Tapi Subali telah menutup hatinya dengan dinding besi kesombongan. Malam itu, Dewi Tara berdoa pada Batara Indra agar memberikan petunjuk. Ia meminta agar kedua saudara itu tidak saling menghancurkan. Namun langit hanya menjawab dengan petir jauh di balik awan. Sebuah pertanda, takdir sudah berjalan dan doa seorang bidadari tak lagi mampu menghentikan badai. Sementara itu di luar Kiskindha muncul ancaman baru. Seekor raksasa bernama Mayasura bangkit dari gua Sumahala setelah tidur 1000 tahun. Ia menuntut dunia tunduk padanya dan kekuatannya melebihi siapapun di jagat kera.
Kabar itu sampai ke telinga Subali yang melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan keperkasaannya. Subali memutuskan pergi seorang diri untuk menaklukkan Mayasura, menolak bantuan Sugriwa yang menawarkan diri. "Ini urusanku, bukan urusanmu," katanya dengan nada dingin. Sugriwa hanya menunduk, tapi diam-diam mengikuti dari kejauhan demi memastikan keselamatan kakaknya. Pertempuran pun pecah di gua yang gelap dan dalam. Suara gemuruhnya terdengar sampai ke puncak Mandaragiri. Sugriwa menunggu di luar, karena Subali berpesan agar tidak ikut campur. Namun hari berganti minggu, dan sang kakak tak juga keluar. Sugriwa mulai cemas, merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam gua itu. 3 hari 3 malam Sugriwa menunggu di luar gua. Ia mendengar raungan dan dentuman dari dalam, tapi tak bisa melihat apa yang terjadi. Akhirnya, dari kegelapan muncul semburan air dan suara jeritan panjang. Sugriwa yakin kakaknya telah gugur melawan raksasa. Dengan hati hancur, ia menutup pintu gua dengan batu besar, agar roh jahat tak keluar lagi. Sugriwa pulang ke Kiskindha dengan wajah muram. Rakyat menyambutnya dengan sedih, mengira Subali telah gugur. Atas desakan para tetua, Sugriwa diangkat menjadi raja untuk menjaga stabilitas negeri. Ia menerima jabatan itu dengan berat hati, hanya karena ingin menjaga warisan kakaknya. Namun siapa sangka, di kedalaman Gua Sumahala, Subali belum mati. Ia berhasil menaklukkan Mayasura, tapi terperangkap oleh sihirnya. Dalam kegelapan, Subali berteriak marah, merasa dikhianati oleh adiknya yang menutup pintu gua. Saat akhirnya ia lolos, yang tersisa di hatinya hanyalah dendam yang membara. Dalam kegelapan Gua Sumahala, Subali terjebak di antara batu-batu besar dan sisa tubuh raksasa Mayasura. Nafasnya berat, namun tekadnya lebih keras dari besi. Ia memusatkan tenaga batinnya, mengucapkan mantra ajian yang diajarkan Resi Matangga. Cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, menghancurkan kutukan yang membelenggunya. Ketika batu besar runtuh, Subali keluar dengan tubuh penuh luka dan mata menyala bagai bara. Dunia seolah menyambut kebangkitannya dengan petir yang menyambar langit. Namun yang terbakar di dadanya bukan lagi semangat, melainkan kemarahan dan rasa dikhianati. Ia yakin Sugriwa telah menutup gua untuk menyingkirkannya. Subali berlari ke Kiskindha dengan langkah berat namun cepat. Dalam setiap detak jantungnya, ada satu kata yang terus bergema. Pengkhianatan. Ia tak tahu bahwa Sugriwa menutup gua karena mengira ia telah gugur. Dalam kebencian yang buta, cinta persaudaraan pun sirna. Saat Subali tiba di gerbang Kiskindha, pasukan kera terkejut melihat sosok yang mereka anggap telah mati. Tubuhnya berlumuran darah, namun wajahnya menyala dengan amarah yang tak tertahankan. Ia langsung menuju istana tanpa menyapa siapapun. Langkahnya berat seperti guntur di tanah yang kering. Di singgasana kerajaan, Sugriwa tengah memimpin rapat dengan para tetua. Ketika pintu istana terbuka, semua membeku. Subali berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam seperti pisau. "Jadi begini caramu menggantikan aku, adikku?" Suaranya bergema, dingin seperti kematian. Sugriwa bangkit, wajahnya pucat. "Aku tak bermaksud, Kakanda. Aku mengira engkau telah gugur." Tapi Subali menolak mendengar. Amarah telah menutup hatinya. Dalam sekejap, ia meninju tiang istana hingga runtuh, menandakan dimulainya perebutan takhta yang akan menggetarkan dunia kera. Bentrok antara Subali dan Sugriwa menjadi legenda yang disampaikan turun-temurun. Hutan Kiskindha bergetar, sungai-sungai bergolak, dan pepohonan tumbang oleh getaran pertarungan mereka. Subali memukul dengan tenaga 1000 kera, sementara Sugriwa menangkis dengan kelincahan dan kebijaksanaan. Rakyat hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Mereka tahu kedua saudara itu sama kuatnya, tapi Subali memiliki keunggulan dalam pengalaman dan kemarahan. Sugriwa perlahan terdesak hingga akhirnya jatuh berlutut. "Kakanda, dengarkan aku. Aku tidak pernah berniat berkhianat," teriaknya di tengah debu pertempuran. Namun Subali tak lagi mengenal suara kasih. Ia mengangkat tangan untuk serangan terakhir. Dewi Tara datang berlari, memeluk tubuh Subali sambil menangis. "Berhenti. Kau sedang menghancurkan dirimu sendiri." Tapi Subali hanya memalingkan wajah.
dan satu pukulan keras menghantam Sugriwa, mengusirnya keluar dari Kishkinda. Sugriwa terluka parah dan terdampar di hutan Rishyamukha. Tubuhnya terluka, tapi hatinya lebih perih daripada luka di tubuhnya. Ia ditemani beberapa pengikut setia yang masih percaya pada kebenaran. Mereka berjanji akan tetap mendukungnya, meski seluruh dunia menentang. Sugriwa hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Di malam sunyi, ia merenung di bawah pohon besar. Ia teringat wajah ibunya, Anjani, dan pesan Resi Matangga. Keseimbangan akan hancur bila kembar bertarung. Kini ia memahami arti kata itu. Dunia kera kehilangan harmoni karena kebodohan dua saudara yang saling mencinta tapi juga saling melukai. Namun di tengah kesedihan datang cahaya harapan. Seekor burung Garuda turun dari langit membawa pesan dari para dewa. Jangan berputus asa, Sugriwa. Akan datang seorang manusia titisan Wisnu yang akan membantumu merebut kembali kehormatanmu. Sugriwa mendongak ke langit, matanya menyala oleh secercah harapan baru. Burung Garuda itu menjelaskan bahwa titisan Wisnu yang dimaksud adalah Sri Rama, pangeran dari Ayodhya yang kelak mengembara ke hutan bersama saudaranya, Laksmana. Ia akan menjadi sekutu bagi Sugriwa dan membuka jalan menuju penebusan dosa masa lalu. Jaga dirimu hingga waktu itu tiba, ujar sang Garuda sebelum terbang kembali ke langit. Sugriwa terdiam lama. Ia menyadari bahwa jalan takdir belum berakhir. Mungkin ini cara para dewa menuntun mereka untuk menebus kesalahan yang lahir dari cinta dan kebanggaan. Ia bersumpah untuk tetap hidup, bukan demi kekuasaan, tapi untuk menegakkan dharma, kebenaran yang telah lama mereka abaikan. Sementara itu, di Kishkinda, Subali duduk di singgasananya yang sunyi. Meski menang, hatinya kosong. Dewi Tara melihat kesepian di mata suaminya dan tahu bahwa kemenangan itu hanyalah bayangan pahit. Di langit, awan bergulung, pertanda badai baru akan segera datang bersama kedatangan Rama. Pada suatu siang yang terik, Sugriwa duduk di bawah pohon besar di puncak Rishyamukha. Ia menatap lembah Kishkinda yang jauh di bawah sana. Tempat kakaknya kini berkuasa. Rasa rindu dan sedih bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, ia melihat dua manusia mendekat dengan langkah tenang. Satu berpakaian kuning keemasan, satunya bersenjata busur. Hanuman, pengikut setia Sugriwa, segera turun untuk memeriksa. Namun saat melihat wajah manusia itu, ia tertegun. Cahaya kebajikan terpancar dari matanya. Dialah Sri Rama, titisan Batara Wisnu, bersama adiknya Laksmana. Hanuman segera mempertemukan mereka dengan Sugriwa, dan pertemuan takdir pun terjadi. Rama mendengar kisah pilu Sugriwa dengan penuh simpati. Kakakmu salah paham, tapi kebenaran akan datang pada waktunya, ujar Rama lembut. Dalam kesunyian hutan itu, terjalin perjanjian suci. Rama berjanji membantu Sugriwa merebut kembali kehormatannya. Dan Sugriwa bersumpah membantu Rama menemukan Dewi Sita yang diculik Rahwana. Malam itu, api unggun menyala di antara mereka. Sugriwa bercerita tentang masa lalunya, tentang cinta, pengkhianatan, dan kehormatan yang tercabik. Rama mendengarkan dengan mata teduh, memahami penderitaan sang kera raja. Kebenaran tak bisa disembunyikan oleh kebohongan, Sugriwa. Aku akan menegakkannya, katanya dengan mantap. Laksmana menatap Rama, tahu bahwa kakaknya melihat takdir besar dalam diri Sugriwa. Kedua jiwa ini dipertemukan bukan sekadar karena penderitaan, tapi karena kehendak para dewa. Rama tahu, untuk menemukan Sita, ia harus lebih dulu membantu Sugriwa menemukan dirinya kembali. Di bawah cahaya bulan, keduanya bersumpah. Sugriwa menunduk hormat di hadapan Rama, sementara Rama menyentuh tanah sebagai saksi janji mereka. Dari malam itulah terlahir persaudaraan abadi antara manusia dan bangsa kera, persaudaraan yang akan mengguncang dunia dan mengubah sejarah. Meski hatinya yakin, Sugriwa masih takut menghadapi Subali. Ia tahu kekuatan kakaknya jauh di atas dirinya. Maka Rama memberi ujian untuk menguatkan keyakinan Sugriwa. Tunjukkan kekuatanmu, kata Rama. Sugriwa pun menghantam pohon besar hingga tumbang, tetapi Rama hanya tersenyum dan menghancurkan 7 pohon, sekaligus dengan 1 anak panah. Sugriwa tertegun.
Ia akhirnya yakin bahwa Rama bukan manusia biasa, melainkan titisan dewa yang dikirim untuk menegakkan keadilan. Ia pun menuntun Rama menuju Kiskindha, tempat Subali bersemayam di istana megahnya bersama Dewi Tara. Hati Sugriwa berdebar, bukan karena takut kalah, tapi takut kehilangan segalanya lagi. Sebelum berangkat, Rama menepuk bahu Sugriwa. Kebenaran harus ditegakkan, bahkan bila melawan darah sendiri. Kata-kata itu menancap dalam hati Sugriwa, mengguncang nuraninya. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya melawan Subali, tapi juga melawan dosa, masa lalu yang masih menghantuinya. Mereka tiba di depan gerbang Kiskindha. Sugriwa maju memanggil kakaknya. Suaranya bergema di seluruh lembah. Subali, aku datang bukan untuk merebut takhta, tapi menuntut kebenaran. Dari atas istana, Subali muncul dengan tatapan tajam. Kebenaranmu adalah pengkhianatan. Balasnya sambil melompat turun ke tanah. Pertempuran pun pecah lagi. Kali ini di hadapan mata Rama. Subali menyerang seperti badai, sementara Sugriwa berusaha menangkis dengan sabar. Rama memperhatikan dari balik pepohonan, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tapi pertempuran itu begitu sengit, hingga Rama sempat ragu siapa di antara keduanya yang benar. Sugriwa terdesak, tubuhnya mulai berdarah. Ia berlari ke arah Rama, memohon tanda pembeda agar tidak diserang salah sasaran. Maka Rama memberikan kalung bunga merah kepada Sugriwa sebagai penanda. Pertempuran pun dilanjutkan dan langit mulai berguncang, menanti keputusan besar dari tangan seorang titisan Wisnu. Ketika Subali menghantam Sugriwa untuk terakhir kalinya, Rama menarik busurnya. Ia menatap ke langit, memohon restu para dewa agar panahnya hanya menegakkan dharma, bukan dendam. Dalam sekejap, anak panah meluncur menembus dada Subali. Tubuh sang raja kera jatuh berlutut, matanya membelalak tak percaya. Dewi Tara berlari menjerit, memeluk tubuh suaminya. Subali menatap ke arah hutan dan melihat sosok Rama keluar dari persembunyian. "Kau, manusia?" Suaranya lemah, namun penuh keheranan. Rama menunduk hormat. "Aku hanya alat dari kehendak langit. Kesombonganmu telah menutup jalan kebenaran." Subali. Dalam napas terakhirnya, Subali menatap Sugriwa yang berlutut menangis di sisinya. "Maafkan aku, adikku. Aku terbakar oleh amarah dan cinta yang salah arah." Air mata mengalir di wajah dua saudara kera itu. Ketika napas Subali berhenti, angin berhembus lembut, seolah alam turut berkabung atas berakhirnya dendam yang memisahkan mereka. Setelah Subali wafat, suasana Kiskindha dipenuhi duka yang dalam. Rakyat berkumpul di depan istana, membawa bunga dan air suci sebagai penghormatan terakhir bagi rajanya. Dewi Tara berdiri di sisi jenazah, air matanya tak berhenti menetes. Ia menatap Sugriwa dengan tatapan lembut, seolah memaafkan masa lalu. Rama memerintahkan agar Subali dikuburkan dengan upacara agung, karena meski salah, ia tetap pejuang besar yang menjaga kehormatan bangsanya. Setelah upacara selesai, para tetua kerajaan mendesak Sugriwa untuk mengambil takhta. Dengan berat hati, Sugriwa menyanggupi, bukan karena ambisi, tapi karena tanggung jawab. Hari itu, langit Kiskindha bersinar cerah. Sugriwa dinobatkan sebagai raja di bawah restu Rama. Dewi Tara duduk di sampingnya, bukan sebagai istri yang direbut, tetapi sebagai ratu yang menjaga keseimbangan. Dari singgasana itu, Sugriwa berjanji di hadapan rakyat dan para dewa, "Aku akan memerintah bukan dengan kekuatan, tapi dengan keadilan." Setelah penobatan, Rama tinggal beberapa waktu di Kiskindha untuk memulihkan tenaga dan memperkuat aliansi. Sugriwa menepati janjinya kepada Rama. Ia mengerahkan seluruh pasukan kera untuk mencari jejak Dewi Sita yang diculik Rahwana. Hanuman ditunjuk sebagai panglima utama, dengan restu langsung dari Rama. Di hadapan rakyat, Rama dan Sugriwa mengikat sumpah persaudaraan. "Kau adalah saudara bagiku seperti Laksmana sendiri," ujar Rama. Sugriwa menunduk, matanya bergetar oleh rasa hormat dan haru. Mereka saling menggenggam tangan, dan bumi berguncang lembut, tanda restu para dewa atas persahabatan dua dunia. Dewi Tara, yang kini menjadi penasihat kerajaan, melihat kedua sosok itu dengan penuh kebanggaan. Ia tahu, walau darah telah tertumpah,
Dharma akhirnya ditegakkan. Dari penderitaan, lahir kedamaian, dan dari penyesalan, lahir kebijaksanaan. Dunia kera akhirnya kembali memiliki arah dan makna. Ketika Kishkinda mulai damai, datang kabar dari para pendeta di Mandaragiri. Mereka melihat cahaya biru turun dari kahyangan, menandakan turunnya roh agung ke bumi. Rama segera tahu, itu adalah tanda dari Anjani, ibu dari Subali dan Sugriwa. Sang bidadari yang pernah dikutuk kini, kembali untuk menuntaskan takdirnya. Di malam penuh bintang, Anjani muncul di hadapan anak bungsunya, Sugriwa. Wajahnya lembut, tubuhnya bercahaya bagai rembulan. "Anakku," katanya, "air mata kalian telah memadamkan murka para dewa. Subali telah diterima kembali di kahyangan, dan kau ditakdirkan menegakkan keseimbangan dunia." Sugriwa tersungkur, memeluk kaki ibunya dengan tangis. Anjani menatap Rama dan tersenyum. "Kau adalah tangan dari Wisnu yang menjaga Dharma. Terima kasih telah membimbing anakku keluar dari gelap Rama menunduk hormat." Malam itu, alam seolah terdiam. Bumi, langit, dan angin menyatu dalam keheningan suci penyatuan cinta seorang ibu dan anak. Setelah kedamaian Kishkinda tercapai, Rama mengingat kembali tujuannya. Menyelamatkan Dewi Sita dari Rahwana di negeri Alengka. Sugriwa segera memerintahkan seluruh pasukan kera untuk bersiap. Gunung dan hutan dipenuhi gemuruh langkah prajurit kera yang berseru untuk Dharma. Hanuman memimpin barisan depan dengan semangat membara. Rama memberi nasihat terakhir pada Sugriwa. "Kau telah menebus masa lalumu, tapi perjuangan belum selesai. Dalam setiap perang, jangan biarkan dendam menguasai hatimu." Sugriwa mengangguk, memahami kedalaman makna itu. Ia tahu, peperangan sejati bukan melawan musuh, tapi melawan ego dan kebencian dalam diri. Dewi Tara memberkati mereka dengan air suci dan bunga-bunga surga. Di langit, awan berputar membentuk simbol Trisula, tanda bahwa para dewa merestui langkah mereka. Dengan sorak pasukan kera, mereka berangkat menuju selatan, menembus hutan, lautan, dan waktu, menuju pertempuran terbesar dalam sejarah. Sebelum rombongan berangkat jauh, Anjani kembali muncul untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di atas batu besar, dikelilingi cahaya lembut dari kahyangan. "Anakku Sugriwa," katanya lembut, "perjalananmu belum berakhir, tapi tugas ibumu telah selesai. Jagalah dunia dengan kebijaksanaan, bukan dengan pedang." Suaranya menembus hati semua yang mendengar. Sugriwa berlutut, menangis seperti anak kecil di depan ibunya. "Ibu, maafkan aku dan Kakanda atas semua kesalahan kami." Anjani tersenyum dan membelai kepalanya. "Kalian sudah memaafkan diri kalian sendiri. Itu yang membuat dunia selamat." Perlahan, tubuhnya mulai memudar menjadi cahaya. Ketika Anjani naik ke langit, bunga-bunga mekar serentak di seluruh hutan Kishkinda. Seekor burung putih terbang mengikuti cahaya itu, seolah membawa pesan abadi, bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan waktu. Sugriwa menatap langit, berjanji akan menjaga kedamaian yang telah ditebus dengan air mata. Rama menugaskan Hanuman untuk menyeberangi lautan menuju negeri Alengka, tempat Dewi Sita ditawan Rahwana. Dengan semangat membara, Hanuman memohon restu pada Sugriwa dan berangkat seorang diri. Di tepi lautan luas, ia memejamkan mata, mengingat ajaran ibunya, Anjani, agar mengandalkan hati, bukan otot. Dengan satu loncatan, Hanuman melesat melintasi samudra. Gelombang bergulung di bawahnya, ikan-ikan bersembunyi dari bayangan tubuhnya yang sebesar gunung. Para dewa menatap dari kahyangan, mengagumi keberanian makhluk setia itu. Hanuman bukan sekadar prajurit, ia adalah wujud bakti yang hidup. Tiba di Alengka, Hanuman menyelinap ke taman istana Rahwana. Di sana ia menemukan Dewi Sita, duduk sendirian di bawah pohon asoka, tubuhnya kurus, matanya sembab. Hanuman berlutut, mempersembahkan cincin Rama sebagai tanda kasih dan janji penyelamatan. Sita tersenyum untuk pertama kali setelah sekian lama, cahaya harapan pun menyala kembali. Namun keberadaan Hanuman di Alengka tidak lama tersembunyi. Ia tertangkap oleh prajurit Rahwana dan dihadapkan langsung ke hadapan sang raja raksasa. Rahwana menatapnya dengan amarah yang membara, menuduh Hanuman sebagai mata-mata. Hanuman menjawab tegas,
Aku adalah utusan Dharma, kau adalah bayangan dari Adharma yang akan sirna. Rahwana memerintahkan agar ekor Hanuman dibakar sebagai penghinaan. Prajurit-prajurit mengikat ekornya dan menyulutnya dengan api neraka. Namun Hanuman justru tertawa. Tubuhnya membesar, api itu tak melukainya. Ia melompat dari atap ke atap, menjadikan seluruh Alengka lautan api. Cahaya merah menyala di langit malam. Setelah menyelesaikan misinya, Hanuman kembali ke Kishkinda, membawa kabar tentang Dewi Sita dan kekuatan Rahwana. Sugriwa menyambutnya dengan haru, sementara Rama berlutut bersyukur. Api yang membakar Alengka bukan sekadar amarah, tapi simbol bahwa cahaya Dharma tak akan padam, meski dunia dikuasai kegelapan. Berita tentang Alengka membuat Rama dan Sugriwa segera mempersiapkan perang besar. Gunung-gunung bergema oleh suara pasukan Kera yang berlatih. Mereka membawa batu besar, batang pohon, dan senjata alami dari hutan. Dari utara hingga selatan, semua bangsa Kera bersatu di bawah panji Rama dan Sugriwa. Hanuman melatih pasukan dengan disiplin yang luar biasa. Angin berkibar membawa teriakan semangat mereka, sementara langit meredup menandakan datangnya badai takdir. Sugriwa menatap barisan pasukannya dari puncak batu. Matanya tajam tapi hatinya tenang. Ia tahu, perang ini bukan hanya milik Rama, tapi juga penebusan bangsa Kera. Dewi Tara menyiapkan sesajen dan doa, memohon pada para dewa agar jiwa-jiwa yang gugur dalam perang nanti diterima di kahyangan. Malam itu, sebelum berangkat, Sugriwa menatap langit dan berbisik, "Kakanda Subali, doakan aku. Aku akan berjuang demi kebenaran yang dulu kita tinggalkan." Untuk mencapai Alengka, Rama memerintahkan pembangunan jembatan besar di atas lautan, Setu Rama. Pasukan Kera bekerja tanpa henti, melempar batu-batu besar yang ajaibnya mengapung di permukaan air. Hanuman memimpin dari depan, sementara Sugriwa mengatur pasukan dari tepi pantai. Mereka bekerja dengan hati penuh doa. Ketika jembatan selesai, matahari bersinar keemasan. Rama menatap lautan luas itu dan berdoa kepada Dewa Samudra. Semoga jalan ini menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia Kera. Bukan hanya untuk perang, tapi untuk kedamaian. Angin laut membawa aroma bunga dan garam, seolah turut memberkati perjalanan mereka. Pasukan Kera menyeberang dengan semangat luar biasa. Di kejauhan, menara Alengka terlihat menjulang hitam di balik kabut. Rahwana telah siap dengan ribuan pasukan raksasa. Dunia menahan napas, dua kekuatan besar, cahaya dan kegelapan, akan segera bertemu dalam perang penentu takdir. Ketika fajar menyingsing, suara trompet perang menggema di seluruh daratan. Pasukan Kera berteriak, mengguncang bumi dengan semangatnya. Rahwana memandang dari menara istana, matanya menyala merah seperti bara. "Biarkan mereka datang," katanya angkuh. "Aku adalah raja yang tak akan jatuh." Pertempuran pun pecah. Batu-batu besar melayang, panah menyambar langit, dan raungan makhluk-makhluk sakti mengguncang udara. Hanuman berhadapan dengan Indrajit, putra Rahwana, sementara Sugriwa memimpin barisan tengah melawan raksasa bertanduk. Rama dan Laksmana berada di garis depan, menembus gelombang musuh dengan panah suci. Tapi di setiap luka, ada cahaya Dharma yang bersinar. Sugriwa merasakan semangat Subali seolah hadir di sisinya, memberi kekuatan dan keberanian. Ia berteriak lantang, untuk kebenaran, untuk Kishkinda, untuk dunia yang damai, dan perang besar pun berlanjut hingga langit memerah seperti senja terakhir dunia. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Rama dan Rahwana akhirnya berhadapan di medan laga. Langit gelap diselimuti awan perang, dan petir berkilat menerangi dua sosok agung yang mewakili Dharma dan Adharma. Rahwana dengan 10 kepalanya tertawa keras, menggema hingga ke dasar bumi. "Kau pikir cinta dapat mengalahkan kekuatan Rama?" ujarnya dengan angkuh. Rama menatapnya tanpa gentar. "Cinta adalah kekuatan tertinggi, dan itu yang tak kau pahami." Panah suci Brahmastra dilepaskan, menembus dada Rahwana, membakar seluruh kesombongan dan amarahnya. Dalam jeritan terakhirnya, Rahwana melihat sekilas wajah Dewi Sita, dan tangis kecil mengiringi kehancurannya. Alengka terbakar oleh cahaya emas, bukan lagi oleh api kebencian, melainkan sinar pembebasan. Para raksasa yang selamat berlutut di hadapan Rama, mengakui Dharma sebagai kebenaran sejati.
Hanuman dan Sugriwa berdiri di samping Rama. Tubuh mereka penuh luka, tapi mata mereka bersinar bangga, sebab kegelapan akhirnya runtuh. Setelah perang berakhir, Dewi Sita dibebaskan dari taman penawanan. Ia berjalan perlahan menuju Rama, matanya berair tapi penuh cahaya. Seluruh pasukan kera bersorak menyambut kebersatuan cinta yang telah diuji oleh waktu dan api. Namun Rama menatapnya dengan hening, meminta agar Sita membuktikan kesuciannya demi dharma dunia. Dewi Sita dengan hati teguh masuk ke dalam api suci tanpa ragu. Hanuman dan Sugriwa terkejut, namun lidah api justru berubah menjadi cahaya lembut. Dewi Agni muncul dan berseru. Kesucian Dewi Sita murni tanpa noda. Tidak ada api yang sanggup menyentuh kebenaran. Rama menatapnya dengan haru dan memeluk istrinya kembali. Bangsa kera menunduk, memuliakan cinta yang tak tergoyahkan oleh cobaan. Sugriwa menatap Hanuman dan berbisik, "Lihatlah, inilah wujud sejati dharma. Bukan kemenangan di medan perang, melainkan kemenangan atas diri sendiri." Hanuman mengangguk, matanya berkilau oleh makna yang dalam. Setelah Alengka pulih, Rama bersiap kembali ke Ayodhya. Ia berpamitan kepada Sugriwa dan seluruh pasukan kera. Di tepi pantai selatan, mereka berdiri dalam diam. Hanya debur ombak yang berbicara. Rama memeluk Sugriwa erat. "Tanpamu, dunia tak akan mengenal kemenangan dharma ini." Sugriwa menunduk hormat, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Aku tidak menolongmu, Rama. Kaulah yang menolongku keluar dari kegelapan hatiku." Hanuman tersenyum, memandangi keduanya. Dua sahabat dari dunia yang berbeda, namun terikat oleh satu kebenaran abadi. Angin membawa harum bunga laut dan cahaya keemasan mentari sore. Rama menaiki kereta terbang, Pushpaka bersama Sita, meninggalkan Alengka yang kini damai. Sugriwa dan Hanuman melambaikan tangan hingga kereta itu hilang di balik awan. Di hati Sugriwa, ada kebanggaan dan kesedihan yang bersatu. Ia tahu, masa para kera akan berlalu, namun kisah mereka akan hidup selamanya. Sugriwa kembali ke Kishkinda sebagai raja yang bijaksana. Ia memerintah dengan kasih dan keadilan, seperti yang pernah dijanjikannya di hadapan rakyat. Tak ada lagi perang atau dendam, hanya pembangunan dan kedamaian. Hanuman menjadi penasehat rohani, mengajarkan nilai bakti dan pengendalian diri kepada bangsa kera. Setiap tahun, Sugriwa mengadakan upacara untuk mengenang Subali, kakaknya yang telah pergi. Ia menabur bunga di atas batu besar di hutan, tempat pertama kali mereka bertarung. "Kakanda," katanya pelan, "aku telah menebus kesalahan kita. Semoga rohmu tenang di kahyangan angin, berhembus lembut, membawa aroma bunga dan rasa damai. Bangsa kera hidup dalam kebahagiaan, berkat kepemimpinan yang dipenuhi kebijaksanaan." Dari generasi ke generasi, kisah Subali dan Sugriwa menjadi pelajaran bahwa kekuatan tanpa kendali membawa kehancuran, sedangkan cinta dan pengampunan melahirkan keabadian. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, Sugriwa berdiri di puncak gunung, menatap langit penuh bintang. Ia merasakan kehadiran ibunya, Anjani, dan saudaranya, Subali. Dalam kesunyian, ia berdoa, "Semoga dunia selalu mengenang bahwa dari darah dan air mata, lahirlah cahaya dharma yang abadi." Di langit, dua bintang bersinar berdampingan, tanda cinta dua saudara yang telah bersatu kembali. Hanuman datang mendekat, membawa bunga dan dupa. "Raja, waktumu hampir tiba," katanya lembut. Sugriwa tersenyum. "Aku tahu, Hanuman, tapi aku pergi dengan hati damai." Dunia telah seimbang tubuh Sugriwa, perlahan diselimuti cahaya keemasan, dan berubah menjadi abu yang terbang bersama angin menuju kahyangan. Sejak hari itu, setiap fajar yang menyingsing di Kishkinda dianggap sebagai senyum Sugriwa. Burung-burung berkicau memuji nama Subali, dan air sungai berkilau seperti permata. Di antara pepohonan yang hijau, suara lembut terdengar. Kisah dua kera kembar yang menebus dosa dan mengajarkan dunia arti sejati dari persaudaraan dan pengampunan.